Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Mas Sony. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat mengenai PT Indorama Sintetik. Berikut anggota kelompok kami ada Najwa Vidya, Nuraziza Putri, dan saya sendiri Siti Nurhaliza. PT Indorama Sintetik ini itu perusahaan tekstil dan petrokimia yang berdiri sejak 1975. Awalnya itu bergerak di pemintalan kapas di Purwakarta, kini telah berkembang dan mengekspor ke lebih dari 75 negara. Produk utamanya itu seperti benang, serat, dan resin yang digunakan untuk tekstil, otomotif, atau kemasan. Perusahaan ini itu dikenal karena efisiensi, inovasi, serta komitmen pada lingkungan dan CSR. Kami memilih perusahaan ini itu karena prestasinya sebagai eksportir nasional unggulan. Walaupun kami tidak dapat melakukan kunjungan secara langsung, tetapi kami mengambil data dari berbagai sumber yang terpercaya. Strategi PT Indorama ini fokusnya pada 4 pilar. Yang pertama ada keunggulan operasional, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga prioritas pada SDM, dan yang keempat keberlanjutan. Perusahaan ini juga mengutamakan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja. Visinya itu menjadi organisasi berbasis nilai dengan 12 nilai utama yang jadi pedoman seluruh aktivitas, termasuk CSR dan pengembangan SDM. Budaya proses perusahaan dibangun atas nilai motivasi, komitmen, saling menghargai, dan kerjasama tim. Proses bisnisnya itu terintegrasi dari produksi hingga ekspor. Karyawannya diberikan pelatihan rutin dan penghargaan atas kontribusinya. Infrastruktur perusahaan ramah lingkungan dilengkapi teknologi yang hemat energi dan sistem daur ulang. Produk daur ulangnya itu seperti Ekorma dan Future PET. Future PET ini seperti produk daur ulang dari botol plastik bekas. Itu menjadikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Selanjutnya ada produktivitas dalam organisasi erat dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis dari karyawan tersebut. PT Indorama sendiri menekankan penciptaan lingkungan kerja sehat yang mendorong performa optimal. Di Indorama sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada lingkungan kerja yang mendukung. Indorama memperhatikan faktor ergonomis dan kebersihan ruang kerja untuk mendukung produktivitas. Lalu yang kedua ada budaya organisasi dan kepemimpinan, di mana pimpinan dari Indorama sendiri berperan sebagai fasilitator dan mendampingi pertumbuhan karyawannya. Lalu yang ketiga ada work-life balance dan kebahagiaan di tempat kerja, di mana kebijakan ini fleksibel, kegiatan sosial dan juga program rekreasional di Indorama sendiri membuktikan adanya komitmen dalam perusahaan pada kesejahteraan holistik pada karyawannya. Lalu selanjutnya ada human capital yang mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi yang dimiliki oleh individu yang berkontribusi pada produktivitas organisasi. Dalam PT Indorama sendiri mengembangkan strategi yang mengelola SDM dengan memperhatikan prinsip meritokrasi, kompetensi, dan nilai budaya dalam perusahaan yang terbagi menjadi 4, yaitu rekrutmen dan seleksi, di mana PT Indorama menerapkan proses selektif yang cukup objektif, berbasis kompetensi, dan juga selaras dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua ada pengembangan kompetensi, di mana Indorama mengadakan pelatihan teknis maupun soft skill yang membantu karyawan dapat beradaptasi dengan baik dengan tantangan yang ada di industri global. Lalu yang ketiga adalah manajemen kinerja dan karir, di mana sistem ini juga mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang cukup optimal, serta membuka jalur promosi dan juga mendorong karyawan untuk lebih berprestasi. Lalu yang keempat itu ada kesejahteraan dan keterlibatan karyawan, di mana program ini juga membantu karyawannya untuk membangun koneksi yang emosional antara karyawan dan juga organisasi untuk meningkatkan komitmen dan performa dari karyawannya dalam bentuk kerja.
Lalu selanjutnya ada etika bisnis sosial menjadi fondasi dalam keberlangsungan organisasi modern. Dalam PT Indorama sendiri juga menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dapat selaras dengan nilai moral, sosial, dan juga lingkungan yang dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah produk praktik etika bisnis dan kepatuhan, di mana ini diterapkan melalui prinsip transparan, keadilan, dan juga kepatuhan hukum. Etika ini untuk mencegah konflik kepentingan, meningkatkan kepercayaan, dan juga memperkuat reputasi perusahaan. Lalu yang kedua tanggung jawab sosial dan dalam perusahaan, CRR di Indonesia, di Indorama juga mencakupi pendidikan, lingkungan, dan juga sosial kemasyarakatan. Lalu yang ketiga adalah kebahagiaan karyawan sebagai aset, menunjukkan bahwa karyawan yang bahagia lebih produktif, kreatif, dan juga loyal. Lalu ke analisis laporan keuangan dan bisnis menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Lalu juga Indorama berhasil menembus pasar ekspor ke Asia dan juga Eropa. Next. Selanjutnya ada external forces pada PT Indorama Sintetik. External forces sendiri adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Meskipun tidak dapat dikendalikan secara langsung, tetapi perusahaan harus mampu merespon dan menyesuaikan diri agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Next. Yang pertama ada Global Trade Policy and Regulasi Internasional. PT Indorama adalah salah satu eksportir terbesar Indonesia yang mengekspor ke lebih dari 75 negara termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Perusahaan sangat bergantung pada kebijakan perdagangan internasional, termasuk tarif impor dan hambatan non-tarif dari negara tujuan ekspor. Yang kedua, kondisi ekonomi global. Sebagai produsen dan eksportir utama polister, benang pintal, dan PET resin, permintaan global sangat mempengaruhi kinerja PT Indorama. Fluktuasi nilai tukar, harga minyak global yang mempengaruhi bahan baku, serta pertumbuhan industri tekstil global juga merupakan faktor external forces. Yang ketiga adalah isu lingkungan dan keberlanjutan. Kebutuhan terhadap produk ramah lingkungan seperti ekorama dan future pet resin yang berbasis daur ulang tumbuh seiring kesadaran dunia terhadap keberlanjutan. PT Indorama beradaptasi dengan tren ini untuk menjaga daya saing global. Next. Kebijakan Donald Trump terhadap PT Indorama. Yang pertama, peluang ekspor ke Amerika Serikat meningkat dengan naiknya tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok eksportir dari Indonesia, seperti PT Indorama menjadi alternatif pemasok bagi produsen dan retailer Amerika Serikat. Yang kedua, tantangan dalam rantai pasok jika PT Indorama mengandalkan bahan baku impor, terutama dari Tiongkok. Kebijakan tarif Amerika Serikat ke Cina bisa menyebabkan kenaikan harga atau gangguan suplai. Yang ketiga, tuntutan standar ekspor yang lebih tinggi untuk tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat dan Eropa. PT Indorama harus memenuhi standar keberlanjutan yang ketat yang mereka tanggapi dengan mengembangkan produk seperti Ekorama dan Future. Next. Feedbacknya, jadi PT Indorama Sintetik menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang transparan dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dari proses pengambilan keputusan dari RUPS yang partisipatif serta laporan keuangan yang diaudit secara profesional. Di bidang CSR, perusahaan fokus pada pendidikan, kesehatan, masyarakat, dan lingkungan, dengan PEI sebagai bukti nyata kontribusi dalam pendidikan vokasi. Inisiatif lingkungan seperti produk daur ulang dan capaian proper biru menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan. Secara keseluruhan, Indorama tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Next. Kesimpulannya, PT Indorama Sintetik adalah perusahaan tekstil dan petrokimia Indonesia yang sukses di pasar global pada tahun 1975 dengan produk seperti benang, polister, resin PET, dan bahan daur ulang. PT Indorama mengekspor ke lebih dari 75 negara, mengusung filosofi bisnis leadership, perusahaan fokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, SDM, dan berkelanjutan. PT Indorama juga adaptif terhadap perubahan global, termasuk kebijakan proteksionis dan isu lingkungan, menjadikannya contoh perusahaan nasional berdaya saing tinggi dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Next.
Sarannya, agar tetap kompetitif di tengah dinamika global, PT Indorama Sintetik perlu memperluas pasar ekspor dan diversifikasi sumber bahan baku untuk menghadapi resiko proteksionisme. Percepatan digitalisasi industri 4.0 dan inovasi produk ramah lingkungan juga penting untuk memenuhi tuntutan pasar. Di bidang SDM, kemitraan dengan Politeknik Engineering Indorama atau PEI dapat diperluas guna mencetak lebih banyak talenta. Selain itu juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan publikasi program CSR yang akan memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Next. Terima kasih dari kelompok 7, kurang lebih mohon maaf. Berikut referensi yang kita pakai. Terima kasih.